Pembaharuan Imam dan Lewi. 2 Tawarikh 31. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan YHWH. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk kurban bakaran, yakni kurban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, kurban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat YHWH. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat YHWH. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil sulung daripada gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi YHWH Tuhan mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat tumpukan itu, dan mereka memuji YHWH dan umatnya, orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang tumpukan itu. Dan dijawab oleh Azaria, imam ketua keturunan Zadok demikian, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke bait YHWH, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab YHWH telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di bait YHWH dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya, seorang Lewi, mengawasi semuanya, dan Simei, saudaranya, adalah orang kedua. Sedang Yehil, Azazia, Nahat, Asael, Yerimot, Yozabad, Eliel, Yeismahya, Mahat dan benanya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei, saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia dan Azaria, ketua bait Tuhan. Dan Kore putra Imna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Tuhan, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk YHWH dan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di kota-kota imam ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amaria dan Sekhanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak. Kecuali kepada setiap orang yang masuk ke bait YHWH, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam, yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya, untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan YHWH, Tuhannya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap bait Tuhan, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Tuhan, ia mencari Tuhannya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil.